Kota berbahasa Ibrani pertama di negara Israel adalah Tel Aviv. Di tahun 1911, sekelompok perintis Yahudi meninggalkan Jaffa, berjalan kaki menuju utara, lalu meratakan 50 bukit pasir, menandai 50 bidang tanah dan mulai membangun rumah-rumah pertama yang menjadi simbol kebangkitan negara Israel. Kota berbahasa Ibrani pertama yang menjadi kebanggaannya direncanakan dan dirancang menjadi kota khas Mediterania di garis pantai yang indah yang membentang di sepanjang Israel. Disebut kota putih karena penampilannya, Tel Aviv telah berkembang menjadi pusat bisnis dan budaya Israel. Rumah dari institusi nasional termasuk Balet Nasional, Orkestra Filarmonik, teater, dan setara dengan Pentagon. Garis pantai putih dari Tel Aviv adalah salah satu yang terindah di dunia dengan pasir putihnya yang lembut, perairan Mediterania yang hangat, dan cuaca yang cerah. Tel Aviv dalam bahasa Ibrani berarti bukit musim semi, dan nama ini menjabarkan visi yang bergerak di belakang nama tersebut. Sebuah permulaan baru bagi orang-orang pendahulu untuk kembali ke tanah mereka dari keempat penjuru bumi. Sebuah kehidupan baru bagi orang Yahudi yang melarikan diri dari peristiwa Holocaust di Eropa. Kota ini bukanlah kota kuno yang dibangun dari puing-puing kehancuran seperti banyak kota-kota lain di Israel pada awal abad ke-20. Kota ini adalah kota yang baru, sebuah awal yang baru, tertanam asli di tanah leluhur di mana anak-anak berbicara dalam bahasa Ibrani dengan budayanya yang orisinil. Nabi Yehezkiel berbicara mengenai kembalinya orang-orang Israel ke tanah leluhur mereka sekitar 2.500 tahun yang lalu. Bernubuat pada masa pembuangan di Babilonia yang sulit, Nabi Yehezkiel juga menggambarkan kepulangan epik dan final ke negeri ini dalam penglihatan tulang-tulang kering di pasal 37. Yehezkiel menulis, "Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, 'Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?' Aku menjawab, 'Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui.' Lalu firman-Nya kepadaku, 'Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jangan biarkan bahasa kenabian ini membingungkan Anda. Apa yang Nabi Yehezkiel lihat adalah pemulihan bangsa Israel dan institusi nasionalnya yang dihancurkan sekitar 2000 tahun yang lalu oleh orang Romawi. Pemerintah, parlemen, perdagangan, budaya, keuangan, ekonomi, militer, semuanya ini bahkan lebih menjadi hidup kembali dalam abad terakhir. Dan Tel Aviv berdiri sebagai simbol dan bukti keindahan dari mujizat luar biasa akan lahirnya kembali Israel menjadi hidup kembali oleh firman Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila Anda ingin melihat versi lengkap dari video ini atau mempelajari lebih lanjut mengenai situs ini, silakan klik di bawah ini.